Hidup selalu menyimpan kisah yang tak terduga. Kadang, sesuatu yang tampak biasa justru membawa manusia pada perenungan mendalam tentang rasa takut, keyakinan, dan kekuatan doa. Begitulah yang dialami keluarga kecil yang baru saja menempati rumah lama peninggalan nenek mereka di pinggiran kota Bogor. Sudah 2 tahun berlalu sejak mereka pindah. Rumah itu besar, berdinding tebal, dengan jendela kayu tua yang mulai dimakan usia. Di halaman depan tumbuh pohon mangga besar, rindangnya menaungi hampir seluruh bagian rumah. Dari luar, bangunannya tampak kokoh, tapi di dalamnya menyimpan suasana sepi yang tak mudah dijelaskan. Di antara banyak kamar di rumah itu, ada satu yang selalu terkunci rapat. Letaknya di samping dapur, agak tersembunyi di balik lorong sempit. Ibu pernah berkata, kamar itu dulu digunakan nenek sebagai gudang. Setelah nenek meninggal dunia, tidak seorang pun pernah membukanya lagi. Mungkin karena sudah terlalu lama tak disentuh, pintunya tampak berdebu dan warnanya pudar dimakan waktu. Bagi anak kecil seperti Adam, rasa ingin tahu kadang lebih besar daripada rasa takut. Baginya, kamar itu misterius. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu, tapi juga membuatnya sedikit gelisah setiap kali melewati lorong sempit menuju dapur. Suatu siang, ketika ibunya sedang membersihkan dapur, Adam memberanikan diri bertanya. "Ibu, kamar di samping dapur itu isinya apa, ya?" Sepertinya misterius sekali. Ibunya tersenyum, sedikit heran dengan rasa ingin tahu anaknya. "Misterius apanya, Nak?" "Itu hanya gudang tua. Kalau kamu mau lihat, kebetulan ibu mau ambil sesuatu di sana." Ibu lalu mengambil kunci kecil dari laci dapur. Ketika pintu itu terbuka, udara lembab langsung keluar. Aroma kayu tua bercampur debu membuat Adam menutup hidungnya. Di dalamnya, tampak tumpukan kardus, perabot lama, dan kain-kain yang sudah berubah warna. Semua barang itu tampak sudah ada sejak zaman nenek masih hidup. "Wah, banyak sekali barangnya, Bu," ucap Adam lirih. "Iya, semua ini peninggalan ibu dari nenekmu. Sudah lama sekali tidak dibersihkan." Setelah mengambil barang yang dicari, ibu menutup pintu gudang itu kembali. Pintu itu terkunci lagi, seakan kembali menjadi bagian dari rahasia rumah yang diam dalam waktu. Hidup selalu menyimpan kisah yang tak terduga. Kadang, sesuatu yang tampak biasa justru membawa manusia pada perenungan mendalam tentang rasa takut, keyakinan, dan kekuatan doa. Begitulah yang dialami keluarga kecil yang baru saja menempati rumah lama peninggalan nenek mereka di pinggiran kota Bogor. Sudah 2 tahun berlalu sejak mereka pindah. Rumah itu besar, berdinding tebal, dengan jendela kayu tua yang mulai dimakan usia. Di halaman depan tumbuh pohon mangga besar, rindangnya menaungi hampir seluruh bagian rumah. Dari luar, bangunannya tampak kokoh, tapi di dalamnya menyimpan suasana sepi yang tak mudah dijelaskan. Di antara banyak kamar di rumah itu, ada satu yang selalu terkunci rapat. Letaknya di samping dapur, agak tersembunyi di balik lorong sempit. Ibu pernah berkata, kamar itu dulu digunakan nenek sebagai gudang. Setelah nenek meninggal dunia, tidak seorang pun pernah membukanya lagi. Mungkin karena sudah terlalu lama tak disentuh, pintunya tampak berdebu dan warnanya pudar dimakan waktu. Bagi anak kecil seperti Adam, rasa ingin tahu kadang lebih besar daripada rasa takut. Baginya, kamar itu misterius. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu, tapi juga membuatnya sedikit gelisah setiap kali melewati lorong sempit menuju dapur. Suatu siang, ketika ibunya sedang membersihkan dapur, Adam memberanikan diri bertanya. "Ibu, kamar di samping dapur itu isinya apa, ya?" Sepertinya misterius sekali. Ibunya tersenyum, sedikit heran dengan rasa ingin tahu anaknya. "Misterius apanya, Nak?" "Itu hanya gudang tua. Kalau kamu mau lihat, kebetulan ibu mau ambil sesuatu di sana." Ibu lalu mengambil kunci kecil dari laci dapur. Ketika pintu itu terbuka,
udara lembab langsung keluar. Aroma kayu tua bercampur debu membuat Adam menutup hidungnya. Di dalamnya, tampak tumpukan kardus, perabot lama, dan kain-kain yang sudah berubah warna. Semua barang itu tampak sudah ada sejak zaman nenek masih hidup. "Wah, banyak sekali barangnya, Bu," ucap Adam lirih. "Iya, semua ini peninggalan ibu dari nenekmu. Sudah lama sekali tidak dibersihkan." Setelah mengambil barang yang dicari, ibu menutup pintu gudang itu kembali. Pintu itu terkunci lagi, seakan kembali menjadi bagian dari rahasia rumah yang diam dalam waktu. Keesokan paginya, Adam berjalan ke dapur. Pintu gudang itu masih tertutup rapat. Ia memeriksa pegangan pintu, terkunci seperti biasa. Tapi rasa penasarannya belum hilang. "Ibu," katanya pelan, "menurut ibu, apakah gudang itu berhantu?" Ibunya tertawa kecil sambil memotong sayur. "Hantu? Kamu ini ada-ada saja. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh takut pada hal-hal seperti itu. Kalau merasa takut, perbanyaklah doa dan jangan lupa berwudu sebelum tidur." Adam mengangguk pelan, meski hatinya belum benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Saat berada di dapur sendirian, Adam sering merasa ada yang lewat di belakangnya. Kadang terdengar suara langkah pelan, kadang hanya bayangan di ujung mata. Jika malam tiba, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika semua jendela sudah tertutup. Ia berusaha menceritakan semua kepada ayah dan ibunya, tapi mereka hanya menanggapinya dengan senyum sabar. "Mungkin kamu terlalu banyak berpikir," kata ayah. Rumah ini besar, kadang memang terasa sepi. Namun suatu malam, rasa itu menjadi semakin kuat. Lampu kamar Adam tiba-tiba berkelap-kelip, lalu padam. Angin berembus kencang dari arah jendela. Di tengah gelap, terdengar suara lembut yang sama seperti dalam mimpi. "Kamu tidak seharusnya di sini." Adam menjerit kecil, memeluk bantalnya erat-erat. Tubuhnya gemetar, matanya terpejam rapat. Sejak malam itu, ia mulai jatuh sakit. Badannya panas, wajahnya pucat. Ia sering mengigau dalam tidur, memanggil-manggil seseorang yang tidak dikenal. Ayah membawanya ke dokter. Dokter hanya berkata, "Ini demam biasa, mungkin karena kelelahan." Tapi waktu berlalu seminggu, keadaan Adam tak juga membaik. Suatu malam, saat tubuhnya menggigil, ia berteriak pelan dalam tidurnya. "Pergi, pergi dari rumahku." Ibu menatap ayah dengan cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Ayah mengangguk pelan. "Mungkin sudah saatnya kita minta bantuan." Mereka pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah seorang ustaz di kampung sebelah. Ustaz itu dikenal bijak dan lembut tutur katanya. Dengan tenang, mereka menceritakan semua yang terjadi. Tentang gudang yang tertutup, tentang mimpi Adam, dan tentang rasa takut yang tiba-tiba muncul sejak mereka menempati rumah itu. Ustaz mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak tergesa menilai. Setelah semua diceritakan, beliau berkata lembut, "Ketika rumah dibiarkan lama kosong, kadang ada sesuatu yang menyukai tempat itu. Bukan karena kita disakiti, tapi karena tempat itu tidak lagi diisi dengan zikir dan doa. Bukankah tempat yang sepi mudah dikuasai oleh kegelapan?" Ayah dan ibu saling berpandangan. Ada ketenangan dalam ucapan itu, meski disertai sedikit rasa takut. "Bolehkah kami memohon agar Ustaz berkenan datang ke rumah?" tanya ibu penuh harap. "Insya Allah," jawab Ustaz, "besok setelah zuhur, kita datang bersama-sama." Hari itu terasa panjang. Malam tiba dengan sunyi yang pekat. Adam masih tidur dengan tubuh lemah, tapi wajahnya mulai tampak lebih tenang. Ibu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sambil berdoa dalam hati. Di luar kamar, ayah menatap ke arah gudang yang gelap,
seakan menunggu fajar datang membawa jawaban.